Inna lillahi ahlaini minan nas. Sesungguhnya Allah itu mempunyai dua ahli, dua keluarga dari manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa hadis ya. Hadis masih sekitar witir. Ya, kemarin kita di hadis 306 kita mulai itu. Hadis 306 itu tentang hadis dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Autiru ya ahlul Quran." Ya, witirlah kalian wahai ahlul Quran. Fa inna Allaha witrun yuhibbul witra. Karena Allah itu ganjil, ya, mencintai yang ganjil. Kita sudah bahas panjang lebar apa yang dimaksud dengan witrun yuhibbul witra ya. Tapi pesan pentingnya adalah bahwa sholat witir itu dianjurkan sekali. Sangat dianjurkan dan tidak diharapkan meremehkannya atau menganggap remeh sholat witir. Ya, karena sholat witir itu termasuk sholat sunnah yang dikukuhkan. Istilahnya sholat sunnah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggalkan itu sholat sunnah witir. Sejak turun ya ayyuhal muzammil, surah al-muzammil, ya, sampai wafat. Ya, setiap orang Islam dianjurkan untuk sholat sunnah witir. Ya. Nah, untuk orang yang ahli Al-Quran, ya, mengajar Al-Quran, belajar Al-Quran itu namanya ahlul Quran. Ya, para hafiz itu lebih dianjurkan lagi, ya, lebih ditekankan lagi untuk tidak meninggalkan sholat sunnah witir. Ya, apabila dia ahlul ilmi, orang yang ya ustadz lah, ustadz kiai, nah, itu lebih ditekankan lagi untuk tidak meninggalkan sholat sunnah witir. Ya, sholat sunnah witir itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia adalah sebaik-baik sholat setelah sholat wajib. Ya, seafdol-afdolnya sholat setelah sholat wajib. Ya, tentang innal witra innallaha witrun yuhibbul witra, itu ya itu bukan yang dimaksud adalah ganjil. Allah mencintai yang witir untuk yang semua yang ganjil dicintai oleh Allah, bukan ya. Ya. Bukan itu ya. Ada suara. Karena apa? Karena yang dimaksud yuhibbul witra ini untuk urusan-urusan ibadah ya. Bukan misalnya makan harus tiga suap, 5 suap, enggak begitu. Ya. Minum harus 3 kali teguk, 5 kali teguk, bukan itu. Ya, karena yang dimaksud innallah witrun yuhibbul witra, sungguhnya Allah itu ganjil mencintai yang ganjil, maksudnya untuk urusan-urusan ibadah. Ya. Nah, ibadah itu seperti yang sudah kita sama-sama pelajari ya, itu sifatnya tauqifi. Apa sih tauqifi? Tauqifi itu sesuatu yang harus ada dalilnya. Ya, sesuatu yang baru bisa dilaksanakan kalau ada syariatnya. Gitu ya. Baik. Oh, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam makan korma selalu ganjil ya, ikutilah. Ya, itu
itu berarti ada dalilnya. Ya, mengikuti cara makan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan diniati ittiba, jadilah dia ibadah ya. Hadis yang nomor 307 itu tentang sholat witir dijadikan di akhir dari sholat malam kita. Ya. Nah sekarang hadis, terus hadis berikutnya itu tentang tidak ada witir, tidak ada dua witir. Ya kalau kita sudah sholat witir sebelum tidur, ya begitu bangun tidur kita sholat tahajud, tidak usah ditutup dengan cukup. Nggak ada suaranya. Hilang. Suaranya apa? Ustaz hilang. Suaranya hilang. Suara hilang? Iya tadi. Waduh. Sekarang ada nggak? Ada sekarang. Cuma jelas barusan. Jelas ya? Bagus, Pak Ustadz. Kasihan tuh. Kenapa ya? Sekarang mah jelas, Ustadz. Alhamdulillah. Ya Allah, mohon nih internetnya benar biar suara sampai. Ya. Insya Allah. Ini pelajaran ibadah nih. Ini sekarang kita di hadis nomor 309 ya. Wa an Ubay bin Ka'ab dari Ubay bin Ka'ab. Oh, ini Masya Allah Ubay bin Ka'ab ya. Ini Imam Masjid Nabawi ya, zaman Umar bin Khattab nih. Ini qari'nya Rasul. Masya Allah nih ya. Ubay bin Ka'ab, satunya Ibnu Mas'ud. Di antara qari'nya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada hadis ya, man arada an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra ala qiraati Ibnu Ummi Abd. Siapa yang ingin membaca Al-Qur'an segar seperti saat diturunkan, maka bacalah dengan qiraatnya Ibnu Ummi Abd. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Baik. An Nabi Ubay bin Ka'ab dari Ubay. Wa an Ubay bin Ka'ab dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, ia mengatakan kana Rasulullah, adalah atau merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru salat witir bisabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya, 3 surat itu ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat witir itu rakaat pertama baca Sabbihisma Rabbikal A'la, surah Al-A'la ya. Rakaat kedua baca Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Ya, rakaat ketiga baca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i. Wazada. Ya, Imam Nasa'i ada menambahkan wala yusallimu illa fi akhirihinna. Nah, dan tidak salam kecuali di akhirnya ya. Maksudnya sholatnya 3 rakaat. Tidak ada tasyahud awal maksudnya ya. Langsung di rakaat terakhir tasyahud terus salam ya. Itu yang dimaksudnya. Wali Abi Dawud, dan dalam Sunan Abu Dawud wa Tirmidzi nahwuhu ya, semisal itu dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha wa fihi, dan dalam riwayat itu kullu suratin fi rak'ah, setiap surat itu untuk 1 rakaat. Jadi Sabbihisma Rabbikal A'la untuk 1 rakaat, rakaat pertama. Terus Qul ya ayyuhal kafirun untuk rakaat kedua. Wa fil akhirati, dan di rakaat terakhir Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Nah, riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi ya.
membaca qul huwallahu ahad wal muawwidzatain dan surah Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Baik. Nah, ini ada masalah ya. Di hadis Aisyah ini hadisnya dhaif ya, tapi tidak terlalu dhaif ya. Hadis Aisyah ini dhaif ya. Fi dha'f ya, tapi tidak terlalu dhaif ya. Maksudnya karena tidak terlalu dhaif, maka ulama-ulama fikih membolehkan untuk diamalkan. Ya, andaikan hadisnya, maksud saya gini ya, dhaif ataupun tidak dhaif, itu boleh kita membaca 3 surat sekaligus dalam 1 rakaat. Ya, boleh, banyak itunya ya. Contohnya Rasulullah SAW di rakaat pertama baca Al-Baqarah, baca An-Nisa, baca Ali Imran 3 surat, panjang-panjang bahkan. Ya. Memang Ibnul Jauzi ya mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal mengingkari kesahihan hadis tentang muawwidzatain. Maksudnya tentang sholat witir di rakaat ketiga membaca 3 surat. Ya. Jadi yang diingkari itu adalah yang diingkari oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu dan Ibnu Ma'in ya, tambahannya riwayat muawwidzatain itu yang diingkari. Gitu ya. Ya, hadis Aisyah itu yang tadi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah ya. Memang ada dhaifnya itu karena ini diriwayatkan oleh satu-satunya orang bernama Yahya bin Ayyub. Ya, ini dia soduk ya. Tirmidzi mengatakan ada keterputusan dalam sanadnya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini hadis yang tadi kita baca, ya pelajaran pentingnya adalah sunnah hukumnya. Pada saat sholat witir kita membaca 3 surat tadi ya di 3 rakaat. Ya, masing-masing surat untuk 1 rakaat. Rakaat pertama baca surah Al-A'la, yang kedua Al-Kafirun, yang ketiga surah Al-Ikhlas. Baik. Mungkin ya kalau dalam kitab Tawdihul Ahkam ya itu ada dia jelaskan ya hikmahnya kenapa surah Al-A'la yang dibaca, kenapa Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Ya, katanya kalau surah Al-A'la itu dia ada mengandung anjuran untuk berlomba-lomba memperoleh kebahagiaan di akhirat. Ya, anjuran zuhud. Ya, untuk zuhud dalam urusan dunia. Ya, dalam surah Al-A'la juga ada nasihat-nasihat yang termaktub dalam lembaran-lembaran pertama, lembaran Ibrahim, lembaran-lembaran Musa. Ya, yang nasihat-nasihat itu untuk orang-orang sebelum kita dan untuk kita semua. Ya. Terus surah Al-Kafirun, ya. Surah Al-Kafirun itu Rasulullah SAW katakan itu rubu'ul Quran. Rubu'ul Quran, seperempatnya Al-Quran. Ya, maksudnya seperempat Al-Quran itu kandungannya adalah seperempat Al-Quran. Ya, setara dengan seperempat Al-Quran. Apa sih isinya? Isinya adalah tauhid. Ya, isinya adalah bara'ah. Bara'ah yang sempurna. Bara' kan ada al-wala wal bara, ya, berlepas diri dari orang-orang kafir, berlepas diri dari agamanya orang-orang kafir. Ya. Terus Al-Kafirun mengandung mencakup tauhid. Tauhid praktis ya. Tauhid praktis, tauhid kita katakan apa ya?
tauhid praktis yang istilahnya ya tauhid praktis, tauhid yang sifatnya aturan untuk melakukan ibadah. Ya. Itu ya surah Al-Kafirun. Nah, terus surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas itu Rasulullah SAW katakan itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa demikian? Karena tauhid yang dikandung dalam surah Al-Ikhlas itu atau sepertiga Al-Quran itu isinya adalah tauhid yang dikandung oleh surah Al-Ikhlas. Ya, seperti sifat Allah, ya, terus mentauhidkan Allah, tauhid yang sifatnya teoritis. Ya. Nah, kalau Al-Kafirun itu sudah prakteknya ya. Kalau ini Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, tempat bergantung, tempat berdoa, ya, tidak beranak, tidak diperanakan. Tidak ada satupun yang menyamainya, itu dalam surah Al-Ikhlas ya. Nah itu yang tauhid seperti ini menempati sepertiga Al-Quran. Baik. Jadi saya tadi sudah sampaikan ya, kalau baca Al-Mu'awwidhatain meskipun itu tidak hadisnya tidak sahih, hadisnya dhaif tapi tidak terlalu dhaif ya. Tidak apa-apa kalau kita laksanakannya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, autiru, witirlah kalian, qabla an tusbihu, sebelum kalian masuk waktu subuh. Gitu ya. Kalau di Jawa itu qabla an tusbihu, sebelum kalian bersubuh-subuh gitu ya. Rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wal Ibnu Hibban, dan dalam Sunan Ibnu Hibban. Man adraka subha walam yutir fala witra lahu. Man adraka subha, barang siapa menjumpai subuh, walam yutir, sedang dia belum witir, fala witra lahu, maka tidak ada witir bagi dia. Ya. Ini kita jelaskan dulu ya. Jadi kalau sholat witir itu memang kan waktunya dari habis sholat Isya. Waktunya dari habis sholat Isya sampai fajar yang kedua. Ya, fajar pertama, fajar kiri. Fajar kedua, fajar shadiq. Sampai subuh itu waktunya. Jadi kalau sudah masuk waktu subuh, ya sudah bukan waktunya lagi sholat witir. Ya. Belum witir, masuk waktu subuh, ya nggak bisa. Gitu ya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan kita untuk sholat witir sebelum subuh, ya, supaya tidak kehilangan waktunya. Baik, ini ada faedah pentingnya. Apa katanya? Ibnul Munzir menuturkan dari jamaah minas salaf, ya, beberapa ulama dari ulama salaf saleh, bahwa untuk witir itu ada dua waktu. Satu waktu ikhtiar, waktu kita boleh memilih. Yang kedua waktu ittirari, ya, waktu darurat. Ya, waktu ikhtiar di mana kita boleh memilih itu sampai subuh. Ya. Kalau darurat, ya, itu tidak, batasannya sampai sholat subuh. Kalau ini sampai waktu subuh, kalau yang satunya sampai sholat subuh. Gitu ya. Gimana tuh gambarannya? Nah, gini ya, gambarannya kita ada waktu ya.
untuk sholat witir, tapi ya tidak dipakai waktu untuk sholat witir. Begitu masuk waktu subuh, ya sudah, itu namanya tidak menjadikan kesempatan itu untuk sholat witir. Waktunya habis. Ya, yang darurat seperti apa? Ya, misal mau sholat witir pengen ke toilet dulu ya misalnya. Ya, sudah itu ya, baru mau takbir subuh. Nah, itu darurat. Masuk waktu subuh itu darurat. Ya, boleh langsung sholat witir. Ya, ini menurut sebagian ulama salaf. Nah, apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia ini tentang awal waktu sholat waktu subuh itu masih diperselisihkan. Ya, beberapa hari yang lalu dari Muhammadiyah itu mentarjih bahwa waktu subuh itu diundur 8 menit ya dari ketetapan Kemenag. Ya, Kemenag punya ketetapan ya jam sekian ya subuh itu. Ya, ditambah 8 menit. Ya, itu menurut Muhammadiyah. Kenapa? Karena setelah diteliti jam sekian di jam-jam yang ditetapkan oleh Kemenag itu belum masuk waktu subuh itu. Ya. Beberapa peneliti ya mengatakan itu masih sekitar 10 sampai 20 menit lagi ya baru subuh. Ya. Nah, ini Muhammadiyah tetapkan 8 menit ya dari waktu yang ditetapkan. Jadi kalau ada program ya di Android ya program kiblat itu kan ada itu. Ya jam sekian subuh ya ditambah 8 menit baru itu waktu subuh menurut Muhammadiyah. Baik, ya. Jadi orang yang mengikuti fatwa Muhammadiyah begitu subuh masih ada waktu 8 menit. 8 menit itu cukup untuk sholat 3 rakaat, ya bahkan lebih. Baik, ya. Baik. Hadis tadi secara jelas bahwa apabila waktunya sudah selesai, sudah habis, maka orang yang meninggalkannya secara sengaja maka tidak bisa dia mengqadanya. Ya. Berarti dia kehilangan pahala sholat witir. Nah, adapun orang yang ketiduran biasa dia sholat tahajud, sholat witir setelah tahajud ini ketiduran bablas ya. Atau lupa dia kira sudah witir sebelum tidur ya. Begitu sholat tahajud terus sampai subuh lupa kalau belum witir. Ya. Nah, untuk orang yang ketiduran, orang yang lupa, itu ada hukumnya tersendiri. Ya, kan memang hukum itu berlaku untuk kasus-kasus normal. Ya. Untuk yang tidak normal ada hukumnya sendiri. Mana tuh? Ini dia hadisnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man nama 'anil witri barang siapa ketiduran sehingga tidak sholat witir au nasiyahu atau lupa witir ya biasanya sebelum tidur witir ya. Nah, jadi begitu bangun dia sholat. Lupa kalau belum witir. Ya, masuk waktu subuh. Ya, oke. Barang siapa ketiduran sehingga tidak sholat witir. Ya, 15 tidurnya, subuh baru bangun. Ya, au nasyahu atau lupa witir. Fal yusalli idza asbaha au dzakara. Maka sholatlah dia apabila pagi atau ingat. Itu ya, itu namanya hukum untuk yang darurat ya. Untuk orang yang ketiduran, ya orang yang yang terlupa.
gitu ya. Jadi bagaimana nih? Boleh habis sholat subuh? Ya, sebagian ulama mengatakan itu waktunya. Pas bangun subuh, ya udah ambil wudhu, sholat sunnah qobliyah subuh, terus pergi ke masjid. Nah, habis sholat subuh, itu waktunya ya. Itu waktunya. Dia apa namanya? Dia qadha sholat witirnya itu. Ini dari hadis ini ya. Dalam Sahih Muslim ya dari Anas bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya man nama, ini hadis yang sifatnya umum ya. Man nama an salatin aw nasiyaha, barang siapa tertidur sehingga tidak melaksanakan salat atau terlupa, fal yusalliha, maka hendaklah ia melakukan salatnya idza dzakaraha, apabila dia ingat. Waduh, saya belum salat asar. Ya, aduh saya belum salat subuh misalnya, ketiduran atau lupa, la kafarata laha illa dzak, ya, tidak ada kafarat untuk salat yang tertinggal itu kecuali itu waktunya ya, saat ingat. Nah, jadi tidak menunggu habis zuhur ya, berdasarkan hadis ini. Baik. Jadi bagaimana ya hadis ini dikonfrontir dengan hadis man adraka subha wa lam yutir fala witra lahu. Ya, barang siapa menjumpai subuh sedang dia belum witir, maka tidak ada witir bagi dia. Ya. Ini untuk kasus normal. Untuk orang yang ingat, orang yang terbangun. Ya, itu ya waktu witirnya habis dengan datangnya waktu subuh. Gitu ya. Nah, hadis yang tadi itu untuk orang yang tertidur atau terlupa. Gitu ya. Jadi beda hukumnya. Ya, memang tabiatnya kan begitu. Hukum itu berlaku untuk kasus-kasus normal. Ya, untuk kasus yang tidak normal ada hukumnya sendiri. Ya. Misal, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan sholat asar, dia memilih waktunya ketika matahari sudah menguning. Wah, dia mengerjakan apa saja. Ada azan, dengar azan tidak ke masjid. Ya, dia pilih sendiri ya. Mungkin dia katakan, sholat sendirian juga boleh kok. Akhirnya dia tertipu dengan fikihnya sendiri. Ya, ngerti fikih, tertipu dengan fikihnya. Ya, gara-gara belajar fikih meremehkan sholat berjamaah, itu yang keliru ya. Itu keliru. Mestinya semakin banyak belajar, semakin berlomba-lomba ya dalam ketaatan kepada Allah. Ya benar ya. Tidak sholat berjamaah boleh ya. Tapi Rasul nggak pilih itu. Pilih waktu asarnya, waktu sholat asarnya ketika matahari mulai menguning. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, barang siapa memilih waktu sholat asar ketika matahari menguning, sudah menguning, maka saksikanlah orang itu adalah munafik. Lihat. Untuk siapa nih? Untuk orang yang dalam keadaan lapang waktunya, dia bisa pilih. Sebenarnya dia bisa pilih di awal waktu atau di waktu di mata matahari masih putih. Gitu ya. Tapi bandingkan dengan hadis yang mengatakan man adraka raka'atan minal asri faqad adraka raka'ah. Ya, barang siapa menjumpai satu rakaat sholat asar, maka ia telah menjumpai rakaat asar. Maksudnya sholat asarnya sah. Baru dapat satu rakaat, terdengar adzan maghrib, teruskan 4 rakaat.
Kenapa ini? Ini untuk orang yang dalam keadaan darurat. Nah, ini bagaimana ya, di mobil nih macet, mau wudhu tidak ada air, mau tayamum ini tayamum di mana? Ya, mau keluar dari mobil ya, misalnya ada khawatir, misalnya. Antara itu sebentar lagi, pas rupanya nggak bergerak mobil. Ya. Akhirnya sampai masjid, dia wudhu, sholat, baru 1 rakaat ada. Ya, itu hak dia yang dalam keadaan darurat. Gitu ya. Jadi hukum itu berlaku untuk kasus-kasus normal. Ya, untuk yang tidak normal ada hukumnya sendiri. Baik. Baik ya, ini ada ya di perselisihan antar para ulama. Apakah orang yang sholat witir setelah sholat subuh karena ketiduran, itu sifatnya qadha atau adaan? Kan ada qadhaan, ada adaan. Ya, menurut ulama Syafi'i itu ya namanya qadha karena waktunya sudah habis. Ya. Tapi menurut ulama yang lain ini ya adaan, ya bukan mengqadha, karena itu waktunya. Baik, ada ya beberapa ulama ya berpendapat bahwa apabila tidak melaksanakan sholat witir, ya karena ketiduran atau apalah, ya, atau terlupa, ya, mereka mengatakan ya sudah, waktu witirnya sudah habis, ya, tidak ada witir. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mengqadha witir kok. Ya, ini namanya ikhtilaf ya. Mereka berdalil dengan hadis Muslim ya, dari Aisyah juga tuh hadisnya, radhiyallahu anha. Ia mengatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza ghalabahu naumun. Ya, apabila ketiduran, awaja'un atau sakit, ya, an qiyamil laili sehingga tidak melakukan qiyamul lail. Apakah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam salat witir setelah salat subuh? Apa kata Aisyah? Shalla minan nahari itsnatai asyrata raka'atan. Ya, beliau salat di sebagian waktu siang 12 rakaat. Ya, habis sholat zuhur, sholat sunnah 12 rakaat. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, ini namanya apa nih? Ini namanya mengqadha ini. Ya. Kenapa 12 rakaat? Ya, kenapa tidak jadi 11? Ya, karena Rasul tidak mengqadha witir, ya, mengqadha qiyamul lailnya saja. Ya, witirnya tidak ada qadha, ya, dilewatin saja. Ya, ini pendapat sebagian ulama. Jadi kalau begitu bagaimana ya? Baik. Jadi Syekh Al-Bassam mengatakan kenapa ini 12 bukan 11? Ya karena asalnya 11, ya jadi dijadikan 12. Ya, karena sholat di siang hari itu tidak ada namanya witir. Nah, ini mengganti saja ya, mengganti rakaat yang terlewat di malam hari. Nah, jadi siapa yang kebiasaannya witir 3 rakaat dan lupa,
maka dia mengkodoknya di siang hari setelah sholat zuhur 4 rakaat. Ya, kalau yang biasanya witirnya 5, ya jadi 6. Ya, dan seterusnya. Ya. Rasul SAW biasanya 11, ya jadi 12. Ya, itu bebas saja ya. Jadi ada 2 model ya. Pertama, untuk orang yang tertinggal dari sholat witir ya. Model pertama tentang qadha ya. Sebenarnya qadha itu ya. Itu qadha ya. Ya, qadha witir ya. Qadha witir. Ya, qadha witir itu pertama ya, 3 rakaat. Setelah subuh. Ya, yang kedua 12 rakaat. Ya, setelah zuhur. Gitu ya. Ya, tinggal ya ini namanya antisipasi ya kalau kita tertinggal, tertidur, terlupa. Begitu ya. Dua-duanya boleh. Ya, kita bisa pilih salah satunya ya. Nah. Ada juga ya tentang witir. Nggak selesai-selesai nih. Saya kira ini dulu ya. Takut ngebul. Ya. Ya, silakan. Terima kasih, Ustaz. Yuk, kita Dibuka buka. pertanyaan, Bu. Ya, sama-sama. Bu Misya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terakhir saja saya masih belum mengerti itu qadha witir 3 rakaat setelah subuh. Bukannya tidak boleh ya setelah sholat subuh itu untuk sholat? Ya. Jadi gini ya. Kan kaidahnya gimana, Bu Masya? Kaidahnya hukum itu berlaku untuk kasus-kasus normal. Jadi untuk kasus normal, sholat sunnah setelah subuh tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Nah, ada perkecualian, ya, kecuali apa? Kecuali untuk mengqadha sholat witir. Ya, perkecualian itu harus pakai dalil, ya. Jadi untuk kasus yang tidak normal ada hukumnya sendiri. Spesial hukumnya. Ya. Begitu ya. Nah, mungkin ya kalau ini sekarang banyak olok-olok ya di media sosial. Ya, kerumunan itu berbeda dengan kerumunan. Maksudnya, ya kerumunan itu bisa jadi kerumunan kalau yang punya definisi kerumunan dia katakan itu kerumunan. Ya, tapi kerumunan tidak jadi kerumunan kalau yang punya definisi mengatakan bahwa itu bukan kerumunan. Nah, apa tuh maksudnya? Mungkin ya sederhananya, ya semua yang berkerumun akan terkena hukum, ya kecuali presiden misalnya, kecuali para artis, misalnya aja ini ya. Nah, tapi itu mestinya ya dituangkan, ya aturan-aturan itu dituangkan. Kalau dalam Islam ya jelas ya, ini hukum normal. Untuk kasus normal, untuk kasus yang tidak normal ada hukumnya sendiri. Begitu tabiatnya hukum, Ibu ya. Jadi ada kaidah misalnya ya, idza dhaqa ittasa. Apabila keadaannya sempit, hukumnya menjadi luas. Menjadi longgar. Ya, aduh sakit, ya boleh tidak puasa. Namanya sakit. Aduh lagi perjalanan jauh, boleh rukhsah dia. Ya, tapi idza tas'adaqa, apabila keadaannya normal maka hukumnya menjadi tegas.
Kalau tidak normal, bahkan yang haram pun dihalalkan ya, babi haram. Nah, ini nggak ada makanan di hutan, bagaimana ini? Ya, tentara-tentara nih bisa masuk kalau nggak makan. Oh, ada babi, tembak babi, dibakar lah, dimakan bareng-bareng. Tuh. Gitu ya. Nah, ada ya tentaranya, tentara santri tidak mau makan babi, ya sama pimpinannya dimarahin ya. Karena akan bikin susah. Yang lain bisa jalan, dia tidak bisa jalan karena tidak ada tenaga. Tuh, makan babi nggak apa-apa. Gitu ya, namanya darurat. Ya, begitu juga kasus dengan kasus tertinggalnya sholat witir karena ketiduran. Ya, biasanya sholat witir ya. Atau karena lupa. Ya. Apa tuh kaidahnya? Man nama anis sholati falyusalliha, man nama an sholatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Ya, barang siapa tertidur sehingga tidak melaksanakan sholat atau terlupa, maka sholatlah apabila dia teringat, apabila dia ingat. Gitu ya. Ini umum sifatnya ya untuk ibadah, untuk sholat wajib atau sholat sunnah. Gitu. Ya, maka di dalam mazhab Syafi'i ya untuk ibadah ini mengenal yang namanya adaan tuh kontan ya, di waktunya, melaksanakan kewajiban atau sunnah pada saatnya di waktunya. Tuh. Yang kedua namanya ya ada itu mengulangi satu ibadah karena dianggap ibadah yang pertama tidak sempurna. Itu namanya ya ada. Tapi yang ya ada ini diperselisihkan antara para ulama. Ini mengambil dari hadis yang sering saya bawakan. Terus yang ketiga namanya qadha. Qadha ini melakukan ibadah wajib atau sunnah setelah waktunya habis. Ya, qadha itu apa bahasa kitanya? Qadha itu bayar utang. Gitu deh Bu Misha ya. Ya, ini berlaku untuk semua ya umat, bukan hanya untuk ahli Al-Quran atau hafidz saja ya. Nah tadi kan utama sholat witir itu terutama dianjurkan untuk hafidz dan ahli Al-Quran. Tapi ini berlaku untuk semua ya. Ini sholat yang bisa mematahkan yang haram ya. Ya, saya mengatakan bahwa sholat witir itu dianjurkan untuk semua orang Islam, ya, dan jangan dilarang untuk meremehkannya, ya. Tapi untuk yang ahli Al-Quran, terlebih orang yang hafidz, terlebih lagi orang yang alim, ya, ustaz mengerti hukum, terlebih lagi untuk dia, ya. Semakin alim, semakin tinggi ilmunya, semakin semestinya jangan meninggalkan sholat itu, gitu ya. Jadi dianjurkan untuk setiap orang yang sholat witir itu sunnah muakkadah. Nah, untuk yang Al-Quran lebih dianjurkan lagi. Ya, kenapa demikian? Karena sholat witir itu adalah sholat malam yang pertama-tama dianjurkan, diwajibkan oleh Allah. Ya, bagi Rasul itu wajib saja itu. Sholat malam itu bagi Rasul wajib. Ya. Itu Rasul tidak tinggalkan sholat malam sampai beliau mati. Ya, karena untuk hak Rasul itu merupakan kewajiban. Gitu ya. Jadi meskipun kita tidak pandai Al-Quran, ya kita berlomba-lomba, ya. Berlomba-lomba. Jangan kalah sama ahlul Quran. Ini terkadang orang yang mengerti Al-Quran, banyak hafalan Al-Qurannya, tapi malas tahajud, malas sholat witir, ya. Itu dia ada bentrok ya, dengan
anjuran Rasul, "Autiru ya ahlal Quran." Witirlah wahai ahlul Quran. Ya Bu ya, sekarang kita ya dipegang teguh-teguh tuh, jangan ditinggal sholat witir meskipun bukan wajib. Dan meskipun kita bukan ahlul Quran, kita orang awam saja. Ya, mana sih ahlul Quran? Ahlul Quran tuh orang yang belajar Quran, tuh ahlul Quran. Ya kita kan belajar Quran, ya, ahlul Quran lah. Orang yang ngajar Al-Quran, nah itu ahlul Quran. Orang yang menghafal, orang yang hafal Al-Quran, ahlul Quran. Mengerti Al-Quran, ahlul Quran. Gitu ya. Baik, syukron ya Pak Ustadz. Kalau sudah sering melakukan witir, kalau ketinggalan emang nggak enak rasanya. Oh, ada sesuatu yang hilang. Hati ini kayak apa gitu. Iya. Betul Pak Ustadz. Syukran jazakumullah khairan kasih. Iya. Bu Yudit. Sebenarnya tadi pertanyaan saya sama dengan Bu Misha, jadi sudah terjawab. Cuman saya hanya ingin memastikan bahwa apa yang mendapat rusuh tadi, yang mendapat perlakuan khusus boleh sholat setelah subuh itu mestinya bagi orang-orang yang sudah memang dia rutin gitu ya Pak Ustadz ya. Kalau cuman sekali-sekali gitu kan enggak, masih berlaku juga. Ya. Dapat keringanan itu juga. Enggak lah. Itu yang rutin biasa. Yang biasa sholat tahajud, ya dia lakukan. Kalau tertinggal, lakukan setelah sholat duhur ya 12 rakaat. Ya, sayang kalau dia tidak tambal itu. Ya. Tidak tambal dengan hilang 11 rakaat, ya tambal lah. Baik, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak Ustadz, saya ada beberapa kali witir, baru 2 rakaat azan subuh. Itu bagaimana? Saya selesaikan langsung, berhenti. Ya teruskan. Bapak nggak mau. Ya, kan 3 rakaat. Teruskan. Iya. Ibu baru dapat 1 rakaat misalnya. Ibu niatnya kan 3 rakaat. Iya. Baru dapat 1 rakaat subuh, teruskan 2 rakaat lagi. Oh, selama ini saya langsung berhenti, bubar. Rugi dong ya. Ada rugi. Kan tadi ya, man adraka raka'atan minal asri faqad adraka raka'ah. Ya, orang baru sholat 1 rakaat sholat asar, terus terdengar azan maghrib, masuk waktu maghrib, teruskan 3 rakaat lagi. Ya, sah sholatnya. Sah ya. Iya. Kedua pertanyaannya ini Pak Ustadz, Ya. kan sunat tadi, witir itu kan sunat. Iya. Yang satu wajib. Andai orang nggak sholat witir, nggak sholat itu apa? Apakah berdosa atau tidak berdosa Pak Ustadz? Nggak dosa, rugi aja. Rugi aja kan? Rugi aja. Ya. Syukran Pak Ustadz. Tidak mendapatkan untung lah. Ya, karena ibadah-ibadah sunnah itu adalah keuntungan kita. Ya. Bonus. Ya. Memang sunnah itu kalau kita udah biasa lakukan juga benar seperti kata Bu Misha, ada yang hilang kalau kita nggak kerjakan. Ya. Nah, seperti rawatib itu saya ingat dulu Pak Ustadz. Udah umur-umur kayak saya nih, rawatib udah menjadi wajib gitu. di dalam hati saya menanamkan begitu. Gitu Pak Ustadz. Insya Allah karena saya tanamkan itu, nggak ada rawatib itu saya kehilangan, merasa berdosa sekarang ini. Kalau dulu waktu masih muda nggak begini Pak Ustadz. Untuk rawatib ya. Yeah. Sekarang saya mengatakan harus rawatib itu gitu. Diri saya bulatkan tekad sendiri gitu. Syukran Pak Ustadz. Afwan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tentang tadi kalau kita biasa sholat tahajud, terus kok bisa ditambah di duhur ya Pak Ustadz? Itu yang Iya, baru saya dengar itu. iya. Jadi Ya, rakaatnya hadisnya, sama 8 rakaat atau bagaimana Pak Ustadz? iya, 2 rakaat biasa, 6 kali salam. Ya. Terus kalau witir itu kadang saya itu kalau melakukan sebelum tidur itu pasti tiga rakaat. Nah, tapi kadang kalau lupa gitu ya atau ketiduran ini pagi baru ini 1 rakaat aja, nggak apa-apa kan Pak Ustadz ya? Kadang 3, kadang 1 gitu. Ya, boleh aja. Baik, syukran Pak Ustadz. Saya sudah jelaskan tadi tentang Ahlul Quran ya. Ada ya Al-Manawi, banyak sekali pendapat para ulama tentang Ahlul Quran. Tapi seperti tadi kesimpulannya, Ahlul Quran orang yang belajar Al-Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran, ya mengamalkan Al-Quran, itu adalah aulia Allah. Ya, orang-orang yang mendapatkan posisi khusus ya di tengah-tengah manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada hadis memang dalam sebuah hadis tadi kan autiru ya ahlul Quran, witirlah wahai ahlul Quran. Ahl itu artinya keluarga Al-Quran. Ya. Itu ada hadisnya di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ahlaini minan nas. Sesungguhnya Allah itu mempunyai 2 ahli, 2 keluarga dari manusia. Ya. Ya Rasulullah, mereka bertanya, ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka itu? Hum ahlul Quran. Ya, mereka itu adalah ahlul Quran. Ya, ahlul Quran. Ahlullahi wa khassatuhu. Ya. Mereka adalah ahlullah. Maksudnya keluarga Allah itu orang-orang khususnya Allah. Ya, orang-orang khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh yang disebut ahlul Quran. Ya, siapa sih? Al-Manawi rahimahullah taala mengatakan ahlul Quran itu adalah hafazatul Quran. Ya, para penghafal Quran. Ya. Al-amiruna bihi yang mengamalkan Al-Quran. Hum auliyaullah, mereka adalah waliullah. Mereka adalah para kekasih Allah. Wa khassatu al-mukhtassuna bihi ikhtisas ahli lisan. Ya. Yang mendapatkan posisi khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Hakim ya dan Tirmidzi, Imam Tirmidzi ya mengatakan ini yang disebut ahlullah itu adalah orang yang dia mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, dan selalu berusaha untuk membersihkan hatinya. Ya, tidak termasuk ahlul Quran kecuali orang yang selalu membersihkan dirinya lahir batin, membersihkan dirinya secara lahir batin dari perbuatan dosa. Ya, dosa lahir, dosa yang tampak, dosa yang tidak tampak. Ya. Tidak disebut Al-Quran kecuali orang yang selalu menghias-hiasi dirinya dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, saat itulah dia disebut ahlullah. Ya, orang khususnya Allah. Nah, itu tuh ya ulama-ulama. Ya, kita ini ya, saya sih mudah-mudahan ya tidak salah. Ya, orang yang mempelajari bahasa Al-Quran itu ya ahlul Quran. Mengajar bahasa Al-Quran itu ahlul Quran. Ya, tapi menjadi bukan ahlul Quran kalau tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya, membersihkan diri dari dosa-dosa, baik dosa lahir maupun dosa batin. Itu ya. Mudah-mudahan kita jadi ahlul Quran ya. Amin. 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 Itu posisi khusus sekali ya.
Orang yang mempelajari bahasa Al-Quran itu sudah memperoleh posisi khusus. Ya. Yang lain tidak mempelajari bahasa Quran, yang ini mempelajari bahasa Al-Quran. Jadi mengerti Al-Quran. Itu sangat khusus, elit. Ya. Kelas elit dalam di tengah-tengah umat Islam. Ya, karena yang dipelajari sangat elit sekali kan. Ya, bahasa Al-Quran itu bahasa elit. Ya, Al-Qurannya sendiri sangat elit sekali. Ya, karena firman Allah SWT. Baik, ada lagi yang Saya cek YouTube. Assalamualaikum Pak Ustadz. ya, waalaikumsalam. Pak Ustadz, yang dijaga itu jangan sampai ketinggalan kan sholat witir ya. Maksudnya tuh dikasih apa namanya, ditarik ke sebelum tidur. Tapi yang sholat malamnya tidak begitu ya Pak Ustadz ya. Tidak di apa namanya, artinya dalam pemahaman saya witir ini lebih spesial sehingga jangan sampai ketinggalan. Tapi yang 8 itu bagaimana ya Pak Ustadz? Ya. Yang qiyamul lailnya. Ya. Memang ada anjurannya. Jadi sebenarnya gini ya. Witir itu bagian dari sholat malam. Ya. Tapi kalau sholat malam tidak witir, itu apa ya kita katakan? Ya, tidak afdal lah. Tidak afdal. Ya. Sholat malam tanpa witir itu ada sesuatu yang kurang. Baik. Saya mau katakan apa ya tadi? Begini. Memang ya sholat witir ini lebih spesial daripada daripada sholat tahajud. Ya, sampai-sampai apabila khawatir tidak bisa bangun, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan kita untuk sholat witir sebelum tidur, gitu kan? Ya, dalam sebuah hadis ya, riwayat Muslim, hadisnya sahih itu. Dan saya sudah sampaikan itu hadis itu ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man khafa alla yaquma min akhiril lail." Siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, falyutir awwalahu, maka adalah ia witir di awal malam. Maksudnya di awal malam ya setelah salat Isya, sebelum tidur. Wa man tama'a ayyaquma akhirahu, dan barang siapa semangat ya istilahnya ya, dia secara kuat menganggap dirinya bakal bisa bangun di akhir malam, falyutir akhirul lail, maka adalah ia witir di akhir malam. Maksudnya tahajud baru witir. Diam. Mana Ustaz? Ustaz, kok diem? Ustaz bilang. Ya, disaksikan oleh para malaikat. Muncul lagi. Wadzalika afdal, dan yang demikian itu afdal. Ya. Saya ulangi ya hadisnya, barangkali tidak sampai suaranya ya. Man khafa alla yaquma min akhiril laili. Barang siapa khawatir tidak bangun di akhir malam, falyutir awalahu, maka hendaklah ia witir di awal malam. Ya, maksudnya sebelum tidur atau setelah sholat Isya. Ya, karena waktu awalnya adalah setelah sholat Isya. Wa man tama'a, dan siapa yang berharap ayyaquma akhirahu, untuk bisa bangun di akhir malam, falyutir akhirul lail,
maka hendaklah ia witir di akhir malam. Apa rahasianya? Fa inna salata akhiril laili masyhudatun. Karena salat akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat. Malaikat kalau menyaksikan bukan diam ya, ikut mendoakan kita. Wadzalika, dan yang demikian itu afdalu, lebih utama. Rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi boleh witir di awal atau di akhir. Syukran Pak Ustadz. Berarti kalau kita dilemat-lemat lagi itu sebelum tidur atau di sesudah Isya itu yang untuk yang khawatir banget nggak bisa bangun gitu. Iya, benar. Benar. Ya, syukran Pak Ustadz. Jazakallah khair. Iya. Pokoknya jangan sampai tinggal sholat tahajud. Jangan sampai ya. Minta kepada Allah agar kita dikuatkan untuk bisa dibantu doa Pak Ustadz untuk santri-santri berjamaah. Kan doa Pak Ustadz lebih semoga kita dikasih istiqomah ya untuk bisa amin jalan taat kepada Allah. Amin. Ya, bisa selalu sholat tahajud, ya tidak tinggal tahajud. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz ini mengaku dosa. Kan selama ini kan kalau misalnya kan pakai alarm ya, terus kita suka bangun sebelum alarm. Tapi terus nunggu alarm santai-santai dulu. Tapi setelah Pak Ustadz kemarin menerangkan bahwa tahajud tuh harus segera gini, jadi ya itulah ada faedahnya gitu bagi saya gitu Pak Ustadz. Jadi kayaknya lebih ya mudah-mudahan jadi lebih baik gitu loh. Yang biasanya mundur-mundur gitu. Jadi sekarang begitu bangun ya udah nggak usah nunggu alarm, langsung bangun, langsung sholat. Jadi alhamdulillah syukran Pak Ustadz, ini ada manfaatnya bagi saya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan di YouTube nih, ada beberapa pertanyaan. Ya, monggo. Ada nanya. Saya bacain ya. Satu. Dari Bu Devi Santi. Apakah boleh, kenapa di YouTube ya, nggak tahu deh. Apakah boleh membaca surat lain selain Al-Alaq, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas pada saat sholat witir? Boleh. Iya, boleh lah. Bebas saja, nggak baca surat juga boleh. Ya, boleh ya. Ya, bahkan Syekh Al-Bassam mengatakan hendaknya berganti-ganti. Ya, jangan selalu surah Al-A'la, Al-Kafirun sama surah Al-Ikhlas. Ya, hendaknya berganti-ganti. Ya, supaya apalagi kalau kita sholat witirnya bersama keluarga. Ya, keluarga kita paham ya kalau itu tidak wajib. Ya, terkadang ya baca Al-Qari'ah, baca Al-Hakumut Takatsur ya bisa. Ya, boleh. Ya, silakan. Ada lagi? Ada Pak Ustadz, Pak Yusuf, Pak Ustadz. Ya, monggo. Bentar, saya Iya. Ini dari Pak Wiono. Kalau biasa melakukan sholat sunnah rawatib, kemudian suatu saat lupa atau tertinggal, apakah kita boleh mengkodoknya? Ya. Sebenarnya sudah terlewat ya hadisnya itu. Waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pulang habis sholat asar, beliau sholat 2 rakaat. Ditanya oleh istrinya, oleh Sofia, ya Rasulullah, habis sholat asar sholat 2 rakaat. Apa katanya? Iya tadi tertahan, ya tertahan di 2 orang sahabat, ya bersengketa. Jadi saya mesti urusi mereka sampai selesai persengketaannya, ya sehingga tidak jadi sholat ba'diyah zuhur. Jadi sekaranglah saya sholat ba'diyah zuhurnya habis sholat asar, itu namanya mengqadha itu.
Ya, lalu ditanya, apakah kalau tertinggal kita harus mengqadanya? Rasul katakan tidak. Ya. Kalau harus mengqadanya tidak. Ya. Kalau pertanyaan apakah harus mengqadanya? Kalau harus enggak. Ada sunnah. Ya. Tapi rumusnya apabila ya sholat wajib tertinggal atau ibadah wajib tertinggal, maka mengqadanya wajib. Apabila ibadah sunnah tertinggal, maka mengqadanya menjadi sunnah. Gitu ya. Jadi tadi sholat sunnah subuh, sholat sunnah qobliyah subuh, aduh nggak sempat, baru mau sholat qobliyah subuh sudah qomat. Ya udah sholat subuh. Ya, jangan sholat qobliyah subuh dikebut ya. Baca Fatihahnya kayak 10 semal. Kalau orang nggak benar ya. Ikut sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh ya mengqadha qobliyah subuh. Sebaiknya mengqadanya jangan di masjid, di rumah ya, supaya tidak jadi fitnah. Karena di masjid banyak orang yang tidak paham, sehingga mengira kita tidak paham. Ya. Gitu ya. Ya. Silakan Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya pertanyaan saya itu sudah terjawab Ustaz tadi. Begini Ustaz, saya kadang-kadang ya sholat asar itu nggak dapat saya dengan sesuatu pekerjaan saya ataupun kadang-kadang di jalan. Selama ini saya qadha terus, tapi saya pernah menanya ke Ustaz, nggak boleh qadha itu. Jadi saya jadi ganjalan ini, saya apain sekarang qadha nggak boleh? Waktunya sudah lewat. Tapi tadi Ustadz sudah menjawab kalau wajib boleh qadha. Itu. Kedua, keterangan Ustadz tadi masalah witir setelah subuh. Karena pernah ada keterangan bahwa habis subuh tidak boleh sholat. Kenapa witir itu boleh? Padahal itu nggak boleh, hukumnya malah berat ya, haram mungkin. Witir itu kan sunat. Kok bisa witir itu mengalahkan hukum haram gitu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nih bahaya nih. Begini ya. Jadi sholat itu tidak boleh diqadha. Ya. Oh tadi boleh? Maksud saya gini ya. Orang ya dia meninggalkan sholat secara sengaja, tidak ada qadha bagi dia. Ya. Kenapa? Karena syaratnya mengqadha sholat itu boleh cuma 2 saja. Syaratnya pertama ketiduran atau terlupa. Ya, kalau Pak Yusuf kan bukan terlupa, bukan ketiduran, tapi karena kerjaan yang sangat mendesak kan? Ya. Ya Ustaz ya. Kalau Pak Yusuf sudah tahu tabiatnya pekerjaannya sangat mendesak begitu, ya dijamak saja coba zuhur sama asar. Kalau begini Ustaz, maaf saya potong sedikit. Ya. Kebetulan kan pekerjaan saya itu nggak bisa kita duga Ustaz. Ada emergency, kebetulan kita kerjain ya. Katakanlah saya operasi. Perhitungan saya bisa dapat nanti habis operasi saya sholat asar. Tapi kenyataannya nggak bisa. Saya nggak mungkin dong saya tinggalin orang setelah ada lagi operasi saya nggak selesaikan. Itu kan darurat Ustaz. Ya kalau darurat makan babi saja boleh. Jadi boleh diqadha. Ya boleh, namanya darurat. Ketiduran saja boleh, apalagi karena darurat begitu. Oke. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Tapi saran saya, Pak Yusuf, kalau Pak Yusuf tahu tabiat pekerjaannya itu urusannya dengan nyawa orang, dijama. Dijama, asarnya ditarik ke waktu zuhur. Oh iya.
Jadi sebelumnya kita langsung ke jamak ke duhur ya Ustaz ya. Sholat duhur 4, sholat asar 4. Oh, nggak mikir. Baik, Itu baik, dijamak, baik. dijamak. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Boleh sebulan 2 bulan, kalau keadaannya begitu terus, kapan saja jamak saja ya. Dijamak. Kenapa? Karena jamak itu alasannya adalah karena perlu. Ya, beda dengan qasar. Qasar itu 4 jadi 2. Qasar itu alasannya karena safar. Ya, karena perjalanan jauh. Kalau jamak itu karena perlu. Ya, ada Jadi ini harus 4-4 Ustaz ya. 4-4 Kalau jamak harus 4-4. Iya. Oh, baik, 4. baik Ustaz. Ya. Jadi tidak mikir qada lagi, udah dijamak saja. Baik, itu satu ya. Ya. Nah, saya sudah luruskan ini ya, satu ya. Terus yang jelas, kedua jelas. tentang mengqada witir setelah subuh. Ya, kenapa itu terjadi? Ya, karena ada dalil. Kan ibadah itu tidak bisa pakai qiyas, tidak bisa pakai analogi. Ya. Jadi la qiyasa fil ibadati. Tidak ada qiyas dalam ibadah. Nggak boleh pakai qiyas. Harus pakai dalil. Ya. Nah, ada dalilnya, itu ada dalilnya. Kok bisa begitu? Padahal ya haram hukumnya sholat sunnah setelah subuh. Gitu nggak? Nah, ya. Tadi saya katakan ya bahwa hukum itu berlaku untuk kasus-kasus normal. Gitu nggak? Untuk kasus yang tidak normal ada hukumnya sendiri. Ya, orang belajar hukum sih biasa tahu lex spesialis, lex generalis gitu kan? Iya, iya, iya. Sama saja itu ya. Kalau kita ya ini sifatnya am, ini sifatnya khas, ini sifatnya umum, ini sifatnya khusus, ini sifatnya bebas, ini sifatnya terikat. Seperti itu. Ya. Jadi secara umumnya tidak dibenarkan sholat sunnah setelah subuh. Setelah sholat subuh. Ya, haram hukumnya. Ya. Sholat apa tuh yang haram hukumnya? Ya sholat sunnah nafilah biasa. Atau sholat sunnah mutlak. Haram hukumnya. Nah, untuk sholat sunnah yang punya sebab. Seperti sholat sunnah setelah wudhu. Yang disebut dengan syukur wudhu, 2 rakaat setelah wudhu. Itu kapan saja, saat matahari terbenam, habis sholat asar, habis sholat subuh, boleh. Karena ada sebab. Atau tahiyat masjid. Ya, habis sholat subuh, ya buang angin, terus wudhu lagi, mau masuk masjid, mau baca Quran, ya disunahkan untuk sholat tahiyat masjid, meskipun habis sholat subuh. Itu namanya sholat sunnah yang punya sebab. Terus yang kedua, untuk mengqadha sholat sunnah witir. Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nama anil witri au nasiyahu falyusalli idza asbaha au dzakara." Ya. Siapa yang tertidur sehingga tidak sholat witir atau terlupa sehingga tidak sholat witir, maka lakukanlah sholat witirnya habis sholat subuh. Ya. Atau ketika ingat. Iya, gitu ya Pak. Ya, jadi ada itunya. Ada dalilnya ya. Gitu deh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Saya ingin masalah istilah witir Ustaz. Banyak orang witir itu adalah ganjil. Jadi ya sholat witir, yang sholat ganjil 11 rakaat, 23 dan seterusnya. Tapi ada yang menyatakan, ada yang menganggap bahwa witir itu yang 3 rakaat itu saja. Nah di sini seperti ada hadis jangan tinggalkan witir sebelum tidur misalnya. Nah apakah yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar itu witirnya itu katakanlah witir 13 atau hanya yang 3-nya saja, yang pertama. Jadi masalah istilah kata witir itu sebetulnya yang di mana yang dimaksud dengan witir itu.
Nah, karena saya lihat juga, bukan saya lihat, di Bandung di sini saya pernah ke rumah kenalan. Kebetulan saya sholat Isya di rumah di sahabat tersebut. Kebetulan di samping rumahnya memang ada masjid. Kami ikut sholat Isya berjamaah. Nah, setelah sholat Isya berjamaah, saya lihat mereka, saya mau pulang tuh mereka sholat gitu. Saya lihat mereka sholat 3 rakaat, Ustadz, berjamaah. Nah, waktu saya tanya, katanya itu ada mereka melakukan sholat witir. Gitu. Sehingga saya pikir ini maksudnya barangkali ya witir 3 rakaat itu untuk menjaga mereka, kalau mereka tidur nanti setelah bangun, ya barangkali yang tinggal 8 rakaat saja mereka lakukan. Karena yang 3 rakaat sudah dilakukan pada waktu sholat Isya yang berjamaah, sholat witir yang berjamaah itu. Gitu. Jadi istilah witir itu sebetulnya apa yang tepat gitu? Apakah witir itu 3 rakaat atau 5 rakaat, 7 rakaat, dan 9 rakaat itu, atau witir itu adalah sholat keseluruhan jumlahnya, tapi yang pasti adalah harus ganjil gitu. Jadi itu maksud saya, jangan sampai istilah witir itu mana yang betul sih yang sebenarnya yang dimaksudkan witir itu gitu, Ustaz. Dan yang kedua, ya tadi Ustaz mengenai kodok yang untuk ketiduran itu adalah jumlahnya katanya 12 rakaat, Ustaz. Apa memang demikian? Apakah itu berarti tanpa witir gitu, Ustaz? Tata kalau hanya itu barangkali yang saya tanyakan, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, begini ya. Pertama terkait dengan kaifiyah. Kaifiyah itu apa? Kaifiyah itu cara. Ya. Cara sholat malam itu ya ada 2. Yang pertama adalah masna 2 rakaat. Gitu kan? Yang kedua caranya sholat witir. Ya kan? Sholat witir itu bisa 1 rakaat salam, 3 rakaat salam, 5 rakaat salam. Bahkan ada yang 7 rakaat salam tanpa ada tahiyat awal. Ya Pak? Ya. Sekarang ada terpecah nih ya pemahaman orang tentang sholat witir. Kenapa? Karena Aisyah mengatakan mazada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairihi an 11 raka'atan. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lebih ya baik di Ramadan maupun di luar Ramadan dari 11 rakaat. Nah, terus sebagian ulama berpendapat bahwa ini bukan sholat taraweh, ini sholat witir. Ya, karena yang ada di Ramadan dan di luar Ramadan itu namanya sholat witir, bukan taraweh. Nah, orang yang berpendapat seperti ini, ya 11 rakaat itu adalah witir dengan 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 1 salam. Ya, atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 3 rakaat salam. Jadi 11-11-nya itu adalah witir. Ya, baik yang 2 plus 3 dan seterusnya ya. Nah, jadi dia berpendapat bahwa 11 rakaat ini adalah witir. Gitu ya. Tuh, bagaimana caranya membedakan antara witir yang 11 rakaat dengan sholat tahajud yang tidak dihitungkan jumlahnya dengan 11 rakaat itu? Ya, misal saya sih witirnya 11 rakaat, tahajudnya 2 rakaat, qiyamul lailnya
qiyamul lailnya ya tidak tentu, bisa 4, bisa 8, gitu ya. Jadi bagaimana membedakannya? Membedakannya dari niat. Ya, sudah 8 rakaat mau sholat witirnya 11 rakaat. Bagaimana? Dia niatnya di 2 rakaat pertama untuk witir dia, saya niat sholat sebagian witir 2 rakaat. Sebagian. Ya, biasanya kalau di Jawa itu dilafadzkan nawaitu usolli sunnatan minal witri rakaat ini. Saya niat sholat sunnah sebagian witir 2 rakaat. Gitu deh, Pak. Ya. Oke, tapi kalau kita lihat di hadis, itu yang witir itu yang ganjilnya aja. Namanya witir yang ganjil, yang 2 rakaatnya bukan witir. Ya, buktinya dia tidak ganjil. Ya. Ya. Gitu deh, Pak ya. Jadi kita sholat ya di Mekah, di Madinah, sholat tarawih 20 rakaat. Nanti kita pulang jam 11:30 kita pergi lagi ya ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi. Nanti ada apa-apa sholatul qiyam rahimakumullah. Sholatlah kita 2 rakaat. Ya, berapa rakaat tuh di Mekah, di Madinah? Rata-rata 17 rakaat. Gitu deh. Nah, sebagian ulama mengatakan sholatul qiyamnya itu witirnya itu yang 17 rakaat. Tarawihnya sudah. Tinggal witirnya 11 rakaat. Ya. Ada yang berpendapat yang 2 rakaat itu qiyamul lailnya. Ya. Yang 3 rakaat terakhirnya itu adalah witirnya. Ya, Pak ya. Jadi yang mana yang witir? Paling enak yang witir itu adalah yang 3 rakaat atau yang rakaat terakhir lah yang ganjil itu. Ya, Pak ya. Iya. Ya. Untuk penamaan ya. Terus yang berikutnya tadi apa ya, lupa saya, apa yang kedua itu? Kodok karena tidak ketiduran malam tidak. Iya, saya sudah sampaikan ada 2 model, Pak ya. Ada 2 model. Model pertama adalah melaksanakan sholat witirnya setelah sholat subuh 3 rakaat. Ya, Pak ya. Model yang kedua ya yang biasanya sholat malamnya 11 rakaat diqodho habis sholat zuhur menjadi 12 rakaat tanpa witir. Oh iya. Tanpa witir ya. Jadi ada 2 model. Ya, dua-duanya sunnah. Ya, kita bisa pilih salah satunya atau berganti-ganti. Ya, habis sholat zuhur 12 rakaat. Gitu ya. Maka supaya tidak diqodho, jangan sampai ketinggalan witir. Iya, Ustaz. Ya, Pak ya, meskipun 3 rakaat. Wah, waktunya tinggal 7 menit. Ya udah sholat witir aja 3 rakaat. Iya. Ya, saya ingin tanyakan lagi Ustaz begini. Ya. Yang 11 maaf aja ini terus terang saja nih Ustaz. Saya lakukan 11 rakaat sebelum tidur selama ini. Nanti setelah bangun semampunya Ustaz. Iya. Yang 11 rakaat itu saya niatkan itu yang 8 rakaat itu 222 itu adalah qiyamul lail, yang 3 rakaat itu witir gitu Ustaz. Iya. Itu betul Ustaz atau gimana atau harus Betul. Jadi 222 itu qiyamul lail, yang 3-nya witir Ustaz ya. Iya betul. Nanti setelah bangun kayak itu ya tahajud itu Ustaz. Iya, setelah bangun sholat tahajud. Ya, setelah 2 rakaat sholat lagi. Ya mulai lagi ya. Oh iya. Ya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Wa iyyakum. Ustaz, nyambung pertanyaan Pak Asmiardi nih dari Pak Mahmud. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mana yang utama, sholat tahajud 2 rakaat 1 salam atau 4 rakaat 1 salam? Ini udah saya jawab Ustaz. Bolehkah ketika sholat sunnah, maksudnya ini mungkin sholat sunnah witir ya, bolehkah ketika sholat sunnah witir
niat saya berubah, contoh dari 3 rakaat jadi berubah 1 rakaat, Ustaz. Iya. Jadi Pak Mahmud, tidak ada sholat malam 4 rakaat salam, itu nggak ada. Ya. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya bagaimana sholat malam itu, sholatul laili matna matna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, bagaimana dengan yang 4-4-3 hadis riwayat Aisyah itu? Itu bukan bicara tentang salam, berbicara tentang panjang dan bagusnya sholat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di 4 rakaat pertama dan 4 rakaat kedua. Ya, kok begitu ya? Karena hadisnya yang dari Aisyah, ya di riwayat yang lain mengatakan kalau sudah 4 rakaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam istirahat. Kalau sudah 4 rakaat istirahat. Ya. Yusallimu min kulli raka'ataini. Beliau salam setiap 2 rakaat. Jadi 4 rakaat salam setiap 2 rakaat. Kalau sudah 4 rakaat istirahat. Gitu. Ya, Pak Mahmud ya. Tidak ada sholat malam 4 rakaat ya. Enggak ada. Ya. Tidak mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sementara beliau melaksanakan 4 rakaat salam. Enggak bakal ada. Ada Rasul adalah orang yang sangat jujur sekali. Ya, nggak ada bohong Rasul. Ya. Oh, mengatakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Beliau sendiri melaksanakannya 4 rakaat salam. Nggak bakal ada. Ya. Di semua hadis di mana diriwayatkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, ya itu selalu ada, atau maksud saya gini, di semua hadis di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam bersama para sahabat-sahabatnya seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, itu ya hadisnya mengatakan yusallimu min kulli raka'ataini. Beliau salam setiap 2 rakaat. Ya, enggak ada 4 rakaat salam. Ya, jadi jangan pernah pilih 4 rakaat salamnya, tidak ada contohnya. Kalau 4 rakaat panjang di 4 rakaat itu iya, tapi tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Saya kira itu tentang tadi ya. Tadi apa Bu ini yang kedua? Ya, berubah niat. Merubah niat. Oh, ya. Itu nggak ada ya ibadah merubah niat. Ya, nggak ada ibadah merubah niat. Jadi kenapa? Karena niat itu apa sih? Niat itu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Ya, menyengaja sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya. Ya, mulai. Misalnya Allahu Akbar, saat takbir itu niatnya itu. Ya. Sudah takbir, sudah baca Fatihah, saya ubah niatnya yang tadi 3 jadi 1 gitu. Ya nggak boleh. Ya, niat itu waktu takbir. Ya. Saya kira itu ya Pak Mahmud. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih. Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz. Ya, monggo. Dan Pak Ustadz, kalau waktu tertentu, apakah sholat sunat itu boleh niatnya 2? Artinya sholat sunat wudhu sama tahiyatul masjid, atau wudhu sama sholat taubat, atau apa gitu. Ustadz. Jadi 1-2 rakaat itu niatnya 2, sholat wudhu sama sholat ini gitu. Sholat yang itu. Boleh nggak? Ya. Kalau misalnya waktunya terbatasi itu kan kita maunya kalau sunnah itu kan pasti sunnah itu kan panjang gitu ya. Tapi kalau waktunya mepet, udah niatnya 2 sekaligus untuk 1 sholat. Itu apakah boleh? Karena saya pernah mendengar itu gitu Ustaz. Syukran Ustaz. Nah ini ya Pak Bahdir kan habis wudhu ya.
habis wudhu terus masuk masjid. Ya. Kalau Pak Bahder sholat 2 rakaat tahiyat masjid, ya berarti sholat wudhunya setelah tahiyat masjid. Ya, padahal sholat wudhu itu setelah wudhu, bukan setelah tahiyat masjid. Gitu kan? Betul. Betul. Jadi ambil mana yang, ya ambil salah satunya, ya. Boleh nggak kita mau masuk masjid kita malah sholat syukur wudhu, gitu. Boleh. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan katakan ya oleh sebagian ulama seperti Profesor Dr. Kiai Haji Mustafa Ali Yaqub itu, ya. Mustafa Ali atau Ali Mustafa? Ali Mustafa Yaqub. Ali Mustafa Yaqub, ya. Beliau katakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat tahiyat masjid. Kenapa? Karena beliau sholat sunnahnya di rumah. Begitu masuk langsung qomat. Jadi tidak ada kesempatan untuk tahiyat masjid. Jadi sebenarnya tahiyat masjid itu untuk apa sih? Kapan disyariatkan tahiyat masjid? Tahiyat masjid disyariatkan untuk orang yang ada niat untuk duduk-duduk di masjid. Untuk duduk di masjid. Begitu masuk masjid, ya waktunya tinggal 3 menit. Pak Bahder belum sholat qobliyah subuh di rumah. Jangan pilih tahiyat masjid, pilih qobliyah subuh. Karena nilainya lebih besar daripada tahiyat masjid. Gitu kan? Gitu ya Pak Bahder. Jadi pilih salah satunya. Artinya Ustadz, tidak ada 2 niat dalam satu sholat sunat ya? Nggak ada petunjuknya itu. Nggak ada ya? Nggak ada petunjuknya. Syukur Ustadz. Nah, itu lagi Pak Ustadz, kalau puasa boleh nggak? Ya puasa kami sekalian untuk qadha. Iya. Masa iya sudah puasanya hutang, begitu nyaur pengen dapat 2 bayaran. Ya boleh ya Pak Ustadz. Ya udah niat mengqadha ya mengqadha, jangan niat sambil sekalian sholat sunnah, puasa sunnah. Ya, ini sholat ayam ubid misalnya gitu. Puasa Senin sama ayam ubid. Ya ketepatan pas hari Senin tanggal 14 misalnya. Ya meskipun niatnya 2 tetap saja yang dikasih 1 ya. Ya makasih Pak Ustadz. Ustadz mau tanya satu lagi dikit boleh Pak? Sudah. Dikit satu lagi. Ini Ustadz juga lagi nggak bagus nih sinyalnya. Ustadz? Iya. Oke. Gini Pak Ustadz, kalau bulan puasa itu di sini kalau di masjid selalu kalau witir itu 2-1. Iya. Umur tuh. Halo? Gimana Bu? Witirnya 2 salam, kemudian 1 salam gitu. Iya. Itu gimana udah bertahun-tahun begitu terus gitu. Ya, boleh. Boleh. Jadi beda pendapat antara Syafi'i sama Ahmad bin Hanbal ya. Kalau menurut Imam Syafi'i witir itu 2-1. Ya, menurut Imam Ahmad bin Hanbal 3 tanpa tahiyat awal. Bu. Nah, kenapa bisa berbeda demikian? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya sholat witirlah jangan sampai seperti sholat maghrib. Sholat maghrib 3 rakaat kan? Iya. Ya enggak? Imam Syafi'i ingin sholat witir 3 rakaat, tapi tidak seperti sholat maghrib. Bagaimana caranya? 2+1. Ya enggak? Tanpa kehilangan 2 tahiyat. Gitu enggak? Jadi 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Ya, dapat tahiyat 2, tapi tidak di 1 salam. Berbeda dengan maghrib kan begitu? Iya. Ya. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal, ya beliau mengambil hadis
sholat witir 1 rakaat salam, 3 rakaat salam, 5 rakaat salam tanpa duduk di tahiyat awal karena tidak ada tahiyat awal. Ya, nah 3 rakaat salam tanpa tahiyat awal berbeda dengan sholat maghrib kan? Iya. Ya, jadi dua-duanya boleh, dua-duanya sunnah. Ya, Bu ya, tidak salah. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, Ustaz. Saya mau menutup dulu ya, tentang ada ibadah sebenarnya yang 2 niat ya. Seperti sedekah ya. Sedekah itu Rasul katakan sedekah kepada orang lain itu dapat pahala sedekah. Ya, kepada anak yatim misalnya ya. Ya, pahalanya apa? Pahala sedekah kepada anak yatim itu yang menanggung ya, dia kasih jaminan kepada anak yatim. Misalnya sekolahnya dijamin sama dia. Ya. Kalau pesantren itu jaminan penuh itu. Ya, ibu kasih 550 per bulan lewat saya itu untuk 1 anak itu. Penuh itu. Ya pesantrennya makannya sama SPP-nya itu. Sebulan itu. Ya. Ini pahalanya apa? Pahalanya menjadi tetangga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bu? Nggak tertarik tuh ya. Ya, tuh. Nah, tapi kalau sedekahnya kepada keluarga dekat, ya pahalanya 2, pahala sedekah dan pahala silaturahim.